muslimat rahimani wa rahmatullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat beliau, para sahabat dan para orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah, kembali melanjutkan pembahasan tentang kiat memperbaiki dan membenahi hati yang kita ambil dari kitab Ahadits Islahul Qulub yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr hafizahullah taala. Adapun pembahasan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan yang mulia ini yaitu tentang penyakit ujub dan bagaimana cara mengobatinya. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahmatullah, penulis hafizahullah taala mengatakan al-ujub khuluqun dhamimun wa da'un muhlik wa huwa min a'zami afatil qulub wa kam min insanin kana halakuhu bisababi ujbihi bi nafsihi bi an yadala min ad-dunya bi'alam aw ri'asatin aw ghairi dhalik fayusabu bi ujbin yata'ala bihi 'ala al-akharin fa idza usiba bi hadha ad-da' ahlaka. Beliau menjelaskan hakikat dari ujub, yang mana sifat ujub yaitu kagum kepada diri sendiri adalah akhlak yang tercela dan ia adalah penyakit yang membinasakan. Ia termasuk salah satu penyakit hati yang paling besar. Betapa banyak orang-orang yang celaka karena ujub atau merasa kagum dengan dirinya sendiri, disebabkan karena memperoleh bagian dunia berupa harta, kedudukan, dan selainnya. Lalu dengan sebab tersebut ia terjangkit penyakit ujub sehingga merasa lebih tinggi dari orang lain. Maka ketika seseorang tertimpa penyakit ini, hal inilah yang dapat membinasakannya. Dan tentunya hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Salatu muhlikan, syuhul mudhar, wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Riwayat Imam Tabrani, yang artinya 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah rasa pelit yang ditaati, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah ujubnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Meski mungkin kita belum mengetahui secara pasti sisi mana yang menjadikan hamba akan binasa dengan hal-hal tersebut, seperti pelit. Bukankah ketika seorang hamba pelit, harta akan menumpuk, dia tidak perlu membagi-bagikan kepada orang-orang, atau bahkan dia pelit kepada dirinya sendiri? Atau yang kedua, hawa nafsu yang diikuti, dari sisi mana ketika mengikuti hawa nafsu justru malah membinasakan? Atau yang ketiga, seseorang ujub terhadap dirinya sendiri. Meskipun kita tidak mengetahui apa dampak di balik itu semua, namun orang yang beriman akan meyakini ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa di balik ketiga hal tersebut ada dampak buruk, yang mana hal itu adalah penyebab kebinasaan, maka tentunya orang-orang yang beriman akan meyakininya dengan seyakin-yakinnya bahwa 3 hal ini, yang salah satunya sesuai dengan pembahasan kita yaitu ujub, ini akan membinasakan hamba cepat ataupun lambat. Ya. Ibnu Mubarak ketika ditanya tentang ujub, maka beliau berkata, "Antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik." Engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Engkau melihat bahwa ada dalam dirimu sesuatu yang lebih yang tidak ada pada diri orang lain, yang kemudian yang membuat engkau berbangga dan tidak pandang bulu, kemudian engkau akan meremehkan manusia. Kemudian ada juga perkataan atau penjelasan yang lain yang mengenai ujub. Al-ujubu an tastakthir amalan wa tastaqil amalan nas atau amal ghairik. Ujub itu ketika engkau merasa memiliki amal yang begitu banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Maka itulah yang menunjukkan kan bahayanya ujub.
Di saat seseorang ujub, maka hal ini akan melahirkan berbagai macam penyakit-penyakit yang lain, bahkan sampai kepada perbuatan dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian salah satu yang menunjukkan akan bahayanya ujub, jadi perkara yang wajib kita imani, perkara gaib yang wajib kita imani, yaitu bahwa ujub ini di antara penyakit yang dapat menghapus amal. Tentunya setiap hamba dituntut untuk wajib beramal, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Maka tanpa dia sadari ketika dia telah banyak beramal saleh, banyak melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian di penghujung dari setiap amal ibadah yang dia lakukan dia ujub, maka ujubnya akan membinasakan dan menghanguskan setiap amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dalam hal disebutkan, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, "Lau lam takunu tudzlimu khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub." Jika kalian tidak berdosa atau mungkin tidak merasa pernah berdosa. Nah, kita sadari bahwa setiap manusia pasti berdosa, kullu bani adam. Atau kalau ada hamba yang tidak pernah berdosa, dalam arti berbuat kesalahan yang tampak dan terlihat, berbuat perbuatan yang mungkar. Ketika seorang hamba tidak berdosa, maka kata Nabi Muhammad SAW, aku takut hamba tersebut akan ditimpa dengan perkara yang jauh lebih besar dibandingkan berbuat perbuatan yang mungkar. Mungkin terlihat dan tampak mungkar, patut untuk dicegah, patut untuk ditegur dan dilarang dan seterusnya. Meski dia telah terbebas dari hal-hal tersebut, tapi ada satu penyakit yang jauh lebih dikhawatirkan terjadi atas dirinya. Apa itu? Ujub. Yang mana tatkala seorang hamba ujub, dia tidak merasa bahwa dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Berbeda dengan ketika seseorang berbuat dosa, dan dosa itu ada dosa yang tampak, di mana salah satu cirinya ketika dia berbuat dosa, ia benci ketika dosa itu dilihat oleh orang, maka dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang mana hal ini kadang membuatnya apa tersadarkan bahwa ini adalah dosa, ini perbuatan buruk, hendaklah dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda halnya dengan orang yang ujub, tanpa ia sadari, dia terus berjalan dan hidup di muka bumi ini tanpa ada rasa bersalah sama sekali, dan bahkan menganggap bahwa dirinya paling baik, paling suci daripada yang lainnya. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi kepada umatnya. Sebagian kita mungkin sangat bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, baik itu berupa ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar. Dia dikenal dengan orang yang lisannya sangat baik sekali, santun, khususnya. Begitu pula pada amal perbuatannya, secara tampak dan zahir dia adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, atau mungkin ibadah-ibadah lainnya. Dan dia tidak dikenal juga tidak pernah berbuat mungkar, apalagi di tengah orang banyak. Dan ternyata ada satu hal yang lebih dikhawatirkan terjadi pada dia, itu ujub. Dan dia ada penyakit hati. Terkadang dia tidak merasa bahwa dia telah jatuh kepada dosa yang dapat membinasakannya. Imam Al-Nawawi berkata, karena rawahu ziyadatan fi tanfir wa mubalaghatan fi tahdhir, wa dhalika li anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi yarja lahu tawbah wal mu'jab maghrurun bi 'amalihi fa taubatuhu ba'idah. Dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan ujub sebanyak 2 kali. Jadi yang sangat beliau khawatirkan terjadi kepada umatnya adalah ujub dan ujub. Beliau ulangi. Nah, pengulangan tersebut disebut dengan Imam Nawawi adalah bentuk penekanan. Karena ziyadah dan fitanfir. Kata Imam Nawawi, beliau SAW mengulang-ulang ucapan ujub itu sebagai tambahan penekanan untuk menjauhkan umatnya dari sikap berlebihan atau sikap ujub. Kenapa? Li'anil 'asi ya'tarifu bi naqsihi. Orang yang berbuat maksiat, dia sadar betul bahwa dia mengakui kekurangannya. Dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Dia sadar dia telah berbuat kemaksiatan yang bisa mendatangkan murka. Sadar betul. Maka dengan kesadaran tersebut masih diharapkan adanya pintu taubat. Masih diharapkan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang yang ujub.
kita lihat dari penampilannya, masya Allah, penampilannya sangat Islami. Kesehariannya dikenal dengan orang yang sangat rajin beribadah. Tapi tanpa kita sadari dia adalah orang yang ujub. Dia tertipu dengan amalnya. Maka sangat sulit baginya untuk bertobat dari ujubnya. Dan inilah yang menjadikan ujub sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang membinasakan. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-halaku fitnatain atau al-halaku fitnain, al-qunut wal ujub. Kebinasaan itu bisa disebabkan dengan dua perkara. Yang pertama, putus asa. Saat seorang hamba terlalu banyak berdosa, merasa pintu taubat dan pintu rahmat telah tertutup olehnya, akhirnya ya sudah, sekalian saja. Oh juga nanti di dunia masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang hamba akan binasa karena putus asa. Dan Allah Taala sangat melarang hal tersebut. Dan yang kedua adalah ujub. Ya, ujub adalah salah satu di antara dua yang membinasakan hamba. Ketika seorang hamba ujub dengan amalnya, sulit baginya untuk mendapatkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kebaikan. Apa saja dampak buruk di balik ujub ini? Salah satunya adalah bersikap sombong. Bagaimana pada tema sebelumnya, salah satu penyakit yang berbahaya adalah kesombongan. Dan dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga siapa yang ada dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar zarrah, satu partikel yang sangat kecil. Ada kesombongan dalam hati, itu bisa menjadi penghalang baginya masuk surga. Dan salah satu yang menjadi penyebab kesombongan itu adalah ujub. Oleh karena itu mengatakan, wa huwa yad'u ilal kibr wal kibru yatawalladu an wa min al kibri yatawalladu afatun katsira. Sifat ujub ini menghantarkan kepada kesombongan, dan kesombongan lahir dari ujub. Serta dari kesombongan itu muncullah penyakit-penyakit hati yang lainnya. Wa bainal kibri wal ujub farq. Antara ujub dan kesombongan itu terdapat perbedaan. Dijelaskan oleh Abu Wahab Al-Marwazi ketika beliau bertanya kepada Ibnu Mubarak, mal kibar? Qala an tasdari nas. Fa sa'altuhu 'an al-'ujub, qala an tara anna 'indaka shay'an laysa 'inda ghayrik. La a'lam fil musallin shay'an syarran min al-'ujub. Terangkan oleh Imam Ibnu Mubarak, kesombongan itu bisa engkau merendahkan orang lain. Adapun ujub, engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang lebih besar atau lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian dia menutup perkataannya, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang hamba yang sedang sholat daripada sifat. Mungkin yang ia lakukan adalah ketaatan. Begitulah yang tampak di mata manusia. Dia sholat berjamaah sebagaimana yang lain, bahkan mungkin menjadi imam. Dia mungkin qari'ul Quran, seorang hafidz Al-Quran, paham terhadap tafsir-tafsir setiap ayat-ayat yang ada. Mungkin termasuk orang yang banyak menghafalkan hadis dan bahkan memahami setiap kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Namun di saat yang bersamaan dia adalah orang. Di saat yang bersamaan dia adalah orang yang merasa dengan ilmu yang sudah dimiliki, dia merasa aman dari setiap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup baginya berbuat demikian agar semua kesalahannya terhapus. Ujub. Yang mana dari ujub tersebut muncul kesombongan. Dan kesombongan itu dimanai dengan dua hal. Yang pertama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang menyampaikannya adalah seseorang yang ia pandang lebih rendah dan lebih di bawah darinya. Tak pantas dia menasihati. Tidak pantas dia akan menegur. Ujub yang melahirkan kesombongan dan akhirnya dia menolak setiap kebenaran. Padahal sebagai manusia kita sadari bahwa manusia pasti bersalah, pasti keliru. Maka dibutuhkan adanya seorang sahabat yang akan menasihati, yang bisa menasihati. Nah, orang yang ujub tidak akan menerima. Siapapun dia, tidak akan mau menerima. Dan setelah itu, dia akan merendahkan orang lain. Dia akan merendahkan orang lain. Karena dia merasa dia memiliki lebih banyak amal kebaikan, amal soleh dibandingkan yang lainnya. Ini harus kita
waspadai bersama. Dan begitulah betapa dahsyatnya tipu daya syaitan. Syaitan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Di saat ia tidak sanggup menyeret manusia kepada perbuatan dosa, bahkan sampai kepada kesyirikan, maka cara yang dilakukan adalah menyeretnya kepada wujud terhadap amal ibadah yang dilakukan. Sebagai manusia punya syahwat yang kuat untuk beribadah, melakukan amal saleh, dalam tidak akan pernah berhenti. Digiring hatinya kepada wujud. Tapi kemudian terus mengatakan wa kilahuma min adwabil qulub. Keduanya yaitu kesombongan dan wujud termasuk penyakit hati. Illa annal kibra yastad'i mutakabbir alaih yara nafsahu fawqahu wa a'lami wa amal ujub fastirwah linnas wa rukun ila ru'yatiha wa la yastad'i ghayra al-mu'jab bihi bal law lam yakun illa wahdah tasawwara an yakuna mu'jaban wa la yatasawwar an yakuna mutakabbir. Jadi keduanya merupakan penyakit hati. Namun kata beliau, kesombongan menuntut adanya orang lain yang menjadi objek kesombongan. Kadang sombong itu muncul karena adanya objek. Karena kita katakan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, bahwa kesombongan itu maknanya menolak kebenaran dan meremehkan orang, sehingga membutuhkan adanya objek. Ketika ada yang datang menyampaikan nasihat, menyampaikan kebenaran, dia menolaknya. Itu sombong. Atau yang kedua, ada orang yang lebih rendah darinya dan dia meremehkannya, merendahkannya, itu sombong. Sehingga kesombongan itu menuntut adanya orang lain yang menjadi objek. Seorang yang dipandang lebih rendah dan di bawah dirinya. Adapun wujud adalah kenyamanan dan kepuasan terhadap diri sendiri tanpa memerlukan adanya objek. Meskipun ia tinggal sendiri, ia bisa terkena wujud. Itu yang menjadikan wujud jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Bahkan mungkin lebih berbahaya daripada riya. Riya itu kesyirikan dan bisa menghapus dosa. Tapi riya juga membutuhkan adanya objek. Di saat ia dilihat dan dipuji, di mana ia menyebutkan Allah Ta'ala dengan selain Allah, makhluk yang lainnya. Sementara wujud, ia mendukakan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Merasa bahwa kebaikan-kebaikan yang selama ini hormat itu karena usaha dan upayanya, bukan karena orang lain. Ini menunjukkan akan bahayanya wujud. Ya. Wujud adalah rasa kenyamanan, kepuasan terhadap diri sendiri tanpa memerlukan adanya orang. Mungkin dia orang yang tinggal sendiri, tidak bermasyarakat, tapi di saat yang bersamaan dia berbuat dosa karena rasa wujud. Ini para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini saja seperti kita katakan, sikap wujud bisa mengantarkan kepada kesombongan. Di saat dia sendirian, dia wujud. Ketika bertemu dengan orang lain, dia akan sombong. Dan ini akan melanjutkan berbagai macam penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan mungkin sampai ke taraf penyakit kronis, penyakit hati yang kronis. Apa di antaranya? Yang pertama, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara penyakit-penyakit yang timbul dari wujud dan kesombongan. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malah mensyukuri dirinya sendiri, seakan-akan amalan yang telah ia lakukan karena usahanya, karena upayanya. Lupa bersyukur kepada Allah, padahal bersyukur adalah perintah, di mana kita sebagai hamba diwajibkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kufur atas nikmat bisa mendatangkan adab. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, penyakit yang ditimbulkan karena wujud dan kesombongan. Kemudian juga di antara penyakit yang lainnya adalah lenyapnya sifat tawadu dan merendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia lainnya. Bentuk tawadu kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah. Ketika Allah Ta'ala perintahkan, dia jalankan. Ketika dilarang dengan untuk melakukan sesuatu, dia lakukan. Dan itulah bentuk tawadhunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula tawadhu kepada sesama manusia. Maka tatkala ujub ada, kesombongan ada, maka tawadhu akan hilang. Kemudian ujub juga termasuk pemutus keistiqomahan. Kan sudah merasa yang paling puncak. Oleh karena itu, di saat kita masih berada di dunia, jangan pernah merasa puas dengan
apa yang sudah kita lakukan. Justru kita diminta untuk senantiasa introspeksi diri. Ada perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi setiap hari kita mengevaluasi diri, introspeksi diri. Hari ini saya sudah berbuat apa saja. Kalau kita rasa hari ini sudah banyak melakukan amal soleh, jangan merasa puas. Apakah ada yang kurang? Makanya di antara tanda dan ciri orang yang ikhlas, fakru yaitu ikhlas. Melihat bahwa dirinya belum ikhlas, itu tanda orang yang ikhlas. Fa inna man syahada fi nafsihi ikhlas, faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Barang siapa yang merasa bahwa dirinya sudah ikhlas, itu belum ikhlas. Dia tentu perlu mengikhlaskan diri. Makanya setiap hari kita dituntut untuk senantiasa introspeksi diri. Karena di saat kita sudah merasa puas, sudah berada di paling puncak, maka tidak ada setelahnya kecuali kita akan turun. Dan begitulah yang hakikat kehidupan. Seseorang ingin mendaki gunung yang paling tinggi ya. Ketika sudah berada di puncak, maka tidak ada yang dilakukan setelahnya kecuali turun gunung. Maka dari itu dalam konsep beribadah, menghambakan diri kepada Allah, tidak ada kata sudah berada di paling puncak. Kapan seorang hamba berada paling puncak? Ketika masuk surga. Kapan seorang hamba beristirahat? Ketika meletakkan kedua kakinya di surga. Adapun sebelum itu, yang ada adalah perjuangan, terus merasa kurang, akhirnya dia terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia senantiasa introspeksi diri, karena jika tidak, ini akan menghilangkan keistiqomahan. Kita lihat sebagian orang-orang yang sudah merasa dirinya paling mulia, paling tinggi kedudukannya, apa yang terjadi? Dengan alasan sudah berada di paling puncak, akhirnya meninggalkan syariat. Dengan alasan sudah selesai tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, menjadi hamba yang sangat dicintai, punya privilege tersendiri, yang mungkin dia ibaratkan sebagaimana manusia, ya, sebagaimana dalam kehidupan manusia. Ketika seorang sudah pada level tertentu, misalkan dalam sebuah perusahaan ada ownernya, dia sudah menjadi tangan kanan owner, sehingga tanggung jawab lain itu sudah digugurkan atasnya. Misal absensi, nggak perlu absen, nggak perlu fingerprint, nggak perlu, ya, kamu sudah tangan kanan saya sangat yakin, sangat percaya kepadamu bahwa kamu tidak mungkin akan berbuat demikian. Mungkin disamakan seperti itu. Ketika dia melakukan pelanggaran tertentu, wah apa, karena punya privilege tersendiri, mungkin mau disamakan. Kalau begitu kenapa kita tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW? Kurang apa dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kurang tinggi apa kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun bagaimana jelaskan para ulama, tidak ada seorang pun, bahkan para sahabat sekalipun, mampu menandingi kualitas dan kuantitas ibadah Nabi Muhammad SAW. Secara kuantitas ibadah beliau jauh lebih banyak, secara kualitas lebih baik. Bagaimana hadis yang sering kali kita dengar, Hudzaifah saat bermakmum dengan beliau, dan begitu pula Abdullah bin Mas'ud ketika bermakmum dengan beliau, sampai beliau mengatakan, laqad hamamtu bi amri su, hampir saja aku ingin berbuat buruk, maksudnya ingin memutus sholat, saking tidak sanggupnya mengikuti kualitas sholat Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri dengan sangat lama. Nah, kita lihat, apakah dengan kedudukan tersebut Nabi tidak pernah sholat? Justru kebalikannya, beliaulah yang jauh lebih giat dibandingkan kita sebagai manusia yang tidak memiliki jaminan apa-apa. Dan kalau beliau ditanya kenapa beliau berbuat demikian, ya beliau aku salahkan. Jadi hamba bersyukur. Begitulah cara bersyukur sebagai hamba atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka di antara dampak buruk dari ujub ini akan memutus keistiqomahan dalam beramal. Ya, alasan utamanya mungkin malas, tapi ujub dijadikan atau merasa di puncak dijadikan sebagai alasan untuk menutupi kemalasan tersebut, tidak lagi menjalankan syariat, atau dengan begitu bebasnya dia melanggar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau seandainya kita introspeksi diri, yang pertama, sudah yakin kita bahwa amal kita tersebut dibangun di atas keikhlasan dan kemudian akan diterima? Sudah yakinkah kita? Seberapa yakin kita? Sahabat sekalipun tidak yakin bahwa amal ibadah mereka.
Sampai ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan jika sekiranya satu sujud diketahui itu diterima, itu lebih baik, lebih beliau suka dibandingkan dunia dan seisi. Yang bisa kita lakukan hanya berharap dan berdoa agar amal ibadah kita diterima. Dan tak satu pun di antara kita yang bisa meyakini atau mengetahui ibadah yang diterima atau tidak. Lantas untuk apa kita wujud? Di saat status kita sama-sama nggak tahu. Dan bukankah banyak di antara perbuatan kita yang bisa mengukurkan amalan? Seperti jangan-jangan ibadah kita tidak dibangun di atas keikhlasan, tapi ria. Yang mana ria ini bisa menjadi penghapus amal. Lantas untuk apa kita wujud? Dan juga kita harus sadari, bukankah yang menilai amal ibadah kita itu adalah Allah, yang didasari dengan kualitas hati, bukan hanya didasari dengan apa yang tampak, apa yang terlihat. Kita menilai manusia dengan sesuatu yang terlihat. Ketika dia nanya, oh dia adalah hamba yang saleh, tapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala melihat dari segala sisi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat dari tampak dan harta kalian, tapi Allah Ta'ala melihat isi hati kalian dan amal ibadah kalian. Kemudian yang harus kita sadari juga, dan harus kita sadari juga bahwa kita manusia ditetapkan seringkali berbuat dosa. Akui saja, kita ini hanya pandai menyembunyikan dosa. Dan kemudian dengan rahmat Allah Ta'ala sembunyikan dosa-dosa kita. Itu saja. Mungkin saat ini kita saling melihat dengan tatapan hamba-hamba yang soleh, yang rajin beribadah, rajin bermasjid. Kita hanya pandai menyembunyikan dosa, dan Allah dengan kasih-Nya sembunyikan dosa-dosa kita. Pantas bagi kita untuk ujub, tak pantas bagi kita untuk sombong. Justru kita merasa butuh kepada pintu ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membuat kita banyak-banyak beristighfar, yang membuat kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah hajat manusia. Jangan pernah takjub dengan apa yang kita lihat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta taduru bima yaftadah. Jangan kalian tergabung dengan amal seorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya, baik ini ditujukan bagi kita kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Jangan ujub kepada diri kita sendiri sampai kita nanti akan merasakan apa yang akan kita lakukan di saat akan menghembuskan nafas terakhir. Innal amil ya'malu zamanan bi amrihi aw burhatan min dahri bi 'amalin salih law mata 'alaihi dakhala jannah thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena bisa saja ada seorang hamba yang terus beramal dari waktu ke waktu dengan amalan yang saleh, sampai-sampai menurut penilaian kita, jika sekiranya dia wafat pada saat itu, masuk surga. Kenapa? Karena saking solehnya, dan mungkin istrinya pun menilai demikian. Ya, saking solehnya, kita yang bukan keluarga dekatnya melihat seperti itu, dan begitu pula istri yang melihat juga seperti itu. Sampai mungkin karena saking banyaknya amal ibadahnya, dinilai dia ketika mati pada saat dia akan masuk surga. Tapi apa terjadi? Tsumma yatahawwal fa ya'mal 'amalan sayyi'an. Dia berubah. Tiba-tiba di penghujung akhir kehidupannya dia berubah. Entah disebabkan karena syahwat, berubah. Hingga akhirnya dia tutup usianya dengan amalan yang buruk. Dan itulah yang menjadi penyebab dia masuk dalam neraka. Siapa yang tahu? Ya. Atau mungkin kebalikannya. Ada seseorang yang beramal dari waktu ke waktu dengan amalan yang buruk, saking buruknya, kita akan menilai bahwa dia menjadi penghuni neraka. Tapi yang terjadi, dia dapat hidayah di penghujung kehidupannya, dan sangat beruntunglah ia hingga dia tutup umurnya, kehidupannya dengan amal kebaikan, dan sebab itu dia masuk dalam surga. Maka sebagaimana hadis yang lain kita ketahui, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penghulunya. Maka tatkala kita menyadari akan hal ini, untuk apa ujub? Sementara kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi
di saat kita menghembuskan nafas terakhir nanti. Karena ada sebagian orang yang diupayakan untuk mentalkin, untuk mengucapkan ucapan la ilaha illallah, namun dia tidak sanggup. Ada sebagian orang yang demikian karena tidak diberikan taufik. Maka sebaik-baik manusia, beruntungnya manusia adalah ketika di saat ia akan meninggal dunia, Allah berikan taufik untuk beramal saleh. Makanya dalam hadis tadi disebut dengan wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Ketika Allah Ta'ala inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan menggunakan di sebelum dia wafat. Para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah Ta'ala menggunakan hamba? Kata Nabi Muhammad SAW, yuwafiquhu li'amalin salih thumma yaqbidu alaih. Allah berikan taufik untuk beramal saleh, kemudian Allah wafatkan pada saat itu. Kita tahu bahwa iman kita naik, turun, dan kadang sebagian kita tergelincir dalam dosa, maksiat, lupa, lalai. Tapi mungkin karena kesungguhannya untuk tetap kembali kepada Allah, dia seringkali bertobat meskipun banyak dosa, dia seringkali menangis atas dosa-dosa yang dilakukan. Karena pada dasarnya orang beriman itu tidak dinilai dari sedikitnya dosa, tapi sikapnya setelah
jika selesai dari sholatnya maka beliau beristighfar. Sholat yang ditutup dengan istighfar. Kemudian sholat malam, ya tahajud, sebagaimana yang Allah Taala sebutkan, wal mustaghfirin bil ashar, ditutup dengan istighfar. Begitu pula ibadah haji, summa afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolak kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Dan masih banyak ibadah lainnya. Justru setelah beribadah kita diminta dan diperintahkan untuk dengan tujuan apa? Agar kita tidak muncul. Apalagi ketika kita ingat dengan banyaknya kekurangan kita, banyaknya dosa, ya, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Maka ini kiat yang pertama, yaitu dengan mengingat selalu bahwa kita seringkali melakukan perbuatan dosa atau seringkali melakukan perbuatan yang mendatangkan dan banyak sekali kekurangan dalam